Nanti ada dia akan ada kesaksian dari Bu Alfa dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bu Vera serta doa bersama akan dibawakan oleh Pak Sahala. Eh, untuk waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Mince untuk memimpin pujian dan ibadah doa sore ini. Shalom semuanya, Bapak Ibu, keluarga BCA yang Tuhan kasihi. Kita kembali lagi bertemu dalam Sepakat Berdoa, episode yang ke-92 di bulan Juli. Puji Tuhan, kita senantiasa dalam komunitas yang membuat kita semakin dikuatkan hari demi hari. Dan sore hari ini kita akan bersama-sama bersukacita dalam pujian, juga mendengar firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sore hari ini, kita angkat satu pujian. Kita siapkan hati kita. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Kami bersukacita Tuhan, kami masuk dalam hadirat Tuhan. Biar sore hari ini setiap anak-anak-Mu Tuhan yang memberikan waktu, yang mencari bertemu muka dengan Tuhan sore hari ini Tuhan, biar setiap kami boleh disegarkan Tuhan di dalam roh kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau urapi setiap kami Tuhan, dari awal ibadah sore hari ini sampai akhirnya. Setiap kami terima hal yang baru dari Tuhan, terima kebenaran firman Tuhan, dan setiap kami boleh disegarkan di Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Tuhan, kelemahan hidupku akan terhapus oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku mendekat padamu. Ku kan terbang bagai raja, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah di dalam Engkau. Ku tahu Tuhan, kelemahan
oleh kuasa kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku, bawaku dekat padamu. Ku kan terbang bagaikan jauh, Roh-Mu mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Amin. Selanjutnya kita akan diberkati oleh kesaksian dari Ibu Alfa Diana. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Minca. Selamat sore Ibu Vera. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberikan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup saya. Perkenalkan, saya Alfa Diana dari Divisi Pengembangan Bisnis dan Pemasaran Transaksi Perbankan. Sesuai nama saya, Alfa, saya adalah anak pertama dari 6 bersaudara perempuan semua. Jadi saya punya 5 adik perempuan. Saya orang Batak. Jadi mungkin orang tua saya kepengen punya anak cowok sebagai penerus marga dan mengharapkan punya anak terus sampai punya anak cowok. Tapi Tuhan ternyata kasih 6-6-nya perempuan. Jadi setelah itu stop, nggak punya anak lagi. Kali ini saya mau menyaksikan betapa Tuhan itu baik dan selalu baik dalam hidup kita. Dia setia dan tidak pernah sekalipun meninggalkan kita. Kekaguman saya kepada kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan dimulai sejak 25 tahun yang lalu, di mana saya mulai punya rasa haus untuk mengenal Tuhan lebih lagi, dan saya mulai sungguh-sungguh cari Tuhan. Rupanya itu momen di mana Tuhan mau dekat dengan dia, mau Tuhan saya dekat dengan dia dan mengenal kebaikannya lebih lagi. Karena di bulan Januari tahun 2000 ada kejadian besar di dalam keluarga kami. Hal ini dimulai pada tanggal 25 Januari tahun 2000 di mana nenek saya, atau kalau di bahasa Batak bilangnya opung, yang tinggal bersama kami dipanggil Tuhan. Dan sebagai orang Batak, setelah dilakukan acara adat selama 2 hari, sebelum kami mengantar nenek ke rumah ke Sumatera, karena opung saya minta kalau dia meninggal, dia mau dimakamkan di makam keluarga, di samping makam kakek saya. Jadi setelah dilakukan adat 2 hari, kami tanggal 27 Januari tahun 2000, pukul 4 sore kami berangkat setelah diadakan ibadah tutup peti di gereja. Nah, waktu itu mobil yang berangkat ada 3 mobil keluarga, termasuk mobil yang dikendarain papi saya, dan 1 mobil jenazah. Jadi total ada 4 mobil. Di mobil yang disetir papi saya ada papi, mami, saya, adik bungsu saya yang waktu itu masih usia sekitar 9 atau 10 tahun, kelas 4 SD, dan juga 2 sepupu. 4 adik saya yang lain tidak bisa ikut karena mereka ada yang harus bekerja dan sekolah. Saat itu saya sudah bekerja di BCA, KCU Sudirman sebagai marketing officer. Tengah malam mobil kami masuk ke ferry dan keluar subuh besok paginya sekitar jam 4 mulai keluar di Bakauheni, Lampung. Nah,
Di waktu pagi hari, tiba-tiba saya terbangun dan waktu terbangun, saya buka mata dan yang saya lihat adalah langit biru. Saya belum sadar apa yang terjadi. Lalu saya bangun dan melihat tiba-tiba ada keramaian orang di sekitar saya dan saya dengar ada orang yang bilang dan teriak gitu, cukup keras ngomongnya, dia bilang, yang ini bangun, dia rupanya masih hidup," gitu. Nah, waktu itu saya tidak tahu apa yang terjadi, rupanya mobil yang dikendarai papi saya mengalami kecelakaan. Kejadian itu terjadi di daerah Lampung, belum jauh keluar dari, Bakauheni. Waktu itu saya masih belum sadar apa yang terjadi dan kenapa saya tidur di pinggir jalan. Dan waktu saya bangun, saya datang jalan ke arah mobil yang saya lihat itu sepertinya mobil yang saya kenal, tapi saya belum sadar, saya nggak tahu apa yang terjadi, masih belum sadar. Tapi saya lihat memang mobilnya, rusak, mobilnya ringsek, tapi saya nggak tahu benar-benar itu kenapa. Terus saya dituntun oleh, warga setempat, saya dibawa ke satu angkot, dinaikin ke dalam angkot tersebut. Begitu saya masuk ke dalam angkot tersebut, tiba-tiba saya melihat ada 3 orang yang tergeletak di angkot tersebut, di joknya. Salah satunya, adik sepupu saya bilang, "Kak, kita kecelakaan," gitu. Jadi waktu adik sepupu saya bilang kita kecelakaan, tiba-tiba saat itu juga memori saya seperti datang kembali dan saya ingat bahwa sebenarnya kami tuh baru keluar dari ferry. Namun waktu keluar dari ferry saya tertidur, jadi saya tidak tahu apa yang terjadi. Eee, Mobil kendaraan yang, 2 sekeluarga saya dan mobil jenazah saat itu tidak tahu apa yang terjadi sehingga mereka mereka jalan duluan, terus jalan, tidak tahu yang terjadi dengan kami. Saat itu kondisi saya yang paling bisa dibilang, aman. Saya hanya pusing, tidak ada luka-luka di secara fisik tapi, adik bungsu saya, retak tulang belakang, 2 sepupu saya luka-luka. Mukanya luka-luka semua, tangan, luka semua. Nah, saat itu juga pakai angkot itu, kami dibawa ke Rumah Sakit Umum Lampung dan dimasukin ke dalam IGD. Ternyata, di IGD tersebut sudah ada mami saya duluan yang, tergeletak di sana. Saya nggak tahu mami saya dibawanya seperti apa, tapi begitu saya datangi mami saya lihat, mami saya masih setengah sadar, saya pegang tangannya, saya bilang, "Mami ini aku," gitu. Mami masih nyaut, tapi udah tertutup matanya. Mami, saya bisa merasakan bagaimana kesakitannya mami karena mami nangis, mami meringis kesakitan. Lalu, eee, dengan kekuatan yang ada, saya minta diantar oleh supir angkot tadi yang membawa saya dan keluarga ke rumah sakit, saya ditemani ke wartel. Saya bilang, "Saya harus kasih tahu keluarga saya di Jakarta." Saya telepon sepupu saya di Jakarta. Saya ingat waktu itu saya bilang, eee, "Kak, kami kecelakaan," gitu. Saya kasih tahu posisinya kami ada di Rumah Sakit Umum Lampung dan dia bilang, "Oke Dek, tunggu sebentar di sana, eee, nanti Kakak, koordinasi." Nah, rupanya kakak saya itu, mulai kontak, marga Sinaga ya, papi saya Sinaga, mami saya Pakpahan dan dia mulai kontak. Terus saya kembali ke rumah sakit, saya kembali ke IGD, saya mencoba menenangkan mami saya, mencoba menenangkan adik dan sepupu-sepupu saya di ruang IGD. Lalu nggak lama, pada saat itu saya belum merasa kesakitan, belum merasa ada keluhan di badan saya. Nggak lama, nggak sampai setengah jam, tiba-tiba ada datang, bapak-bapak, ibu-ibu sekitar 5 sampai 6 orang datang dan mereka mendatangi saya. Mereka bilang, eee, "Saya Sinaga," terus mereka yang lain bilang, "Saya Pakpahan," gitu, "Kami tahu dari Jakarta kalian kecelakaan." Begitu mereka bilang,
mereka adalah sinaga dan mereka adalah pakpahan, hati saya tenang karena ada orang di samping saya yang membantu saya menghadapi situasi itu. Waktu itu begitu ada mereka datang, tiba-tiba saya pusing dan tiba-tiba saya pingsan gitu. Begitu sadar tiba-tiba saya sudah ada di ruang perawatan. Kayaknya cukup lama sekitar mungkin 2 jam kemudian saya sadar. Karena waktu itu saya sempat sedikit muntah kan, karena kalau ganti goncangan kita khawatirkan itu ada gegar otak, tapi puji Tuhan setelah di-scan, kepala saya aman, tidak ada gegar otak, hanya karena ada goncangan aja. Eee, Waktu itu saya tahu, ternyata yang saya lihat di mobil tersebut itu adalah papi saya yang meninggal di tempat. Papi akhirnya sore itu juga papi dibawa pulang ke Jakarta karena ada beberapa keluarga dari yang Jakarta yang datang menjemput jenazah papi dan dibawa pulang ke Jakarta. Eee, Keesokan harinya papi, dimakamkan, di Jakarta. Eee, Yaitu berarti papi tiba di Jakarta tanggal 29 dan dimakamkan tanggal 30 Januari. Eee, Persis di tanggal 30 Januari pada saat papi dimakamkan, mami sempat dioperasi. Jadi setelah dari rumah sakit umum, kami dipindahkan ke rumah sakit Advent Lampung, supaya bisa menerima perawatan yang lebih baik. Setelah mami dioperasi, di hari yang sama dengan papi dimakamkan, eee, rencananya, keesokan harinya yaitu tanggal 31 Januari rencananya keempat adik saya akan menyusul ke Lampung untuk bertemu mami dan kami gitu. Tapi, rupanya Tuhan berkehendak lain. Pada tanggal 31 Januari pagi jam 9 saya ingat waktu itu, mami dipanggil Tuhan. Jadi biasanya kalau pagi-pagi itu, ada keluarga yang menemani kami di ruangan, tapi tiba-tiba kok nggak ada yang ada di ruangan. Akhirnya saya keluar ke ruang perawatan dan di depan ruang perawatan itu adalah ruangan ICU. Ternyata momen di saat saya datang itu adalah momen di saat Tuhan baru panggil mami. Tuhan panggil mami persis 1 hari setelah papi pergi. Waktu itu saya cukup, histeris, saya menangis sejadi-jadinya di ruang ICU. Saya tanya Tuhan, kenapa mami harus dipanggil juga? Kenapa papi mami harus dipanggil bersama-sama? Kami masih butuh orang tua, apalagi saya masih punya adik kecil yang masih sekolah, yaitu kelas 4 SD, 3 SMP, dan 3 SMA. Waktu saya menangis, tiba-tiba saya teringat nggak tahu gimana, saya minta Alkitab. Saya minta Alkitab, karena itu rumah sakit Advent, Alkitab ada standby di ruang, suster. Saya dikasih, terus saya duduk. Saya ingat langsung saya buka Alkitab, saya nggak tahu, saya buka aja. Saya nggak tahu saya mau baca apa, tapi tiba-tiba mata saya tertuju ke satu ayat. Saya nggak tahu, tiba-tiba ayat itu adalah Mazmur 27 ayat 10 yang bilang, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Saat itu saya menangis, tapi kali ini saya nangis dengan ada perasaan damai dan dengan perasaan kayak dipeluk Tuhan. Tuhan tuh kayak tahu betul apa yang saya rasakan saat itu. Singkat cerita, sore itu juga
saya dan mami juga adik bungsu saya juga 2 sepupu dibawa pulang ke Jakarta. Kami pulang bersama-sama dan kami langsung ke rumah. Tapi adik bungsu saya nggak bisa langsung pulang ke rumah karena dia harus langsung dibawa ke rumah sakit. Karena dokter tidak mengizinkan dia pulang, dia harus dirawat karena tulang punggungnya retak. Kami tiba di rumah tengah malam dan saat itu suasana rumah sangat mencekam. Kesedihan menyelimuti suasana rumah karena bertubi-tubi kejadian duka di keluarga kami, mulai dari nenek, papi, dan hari ini kami bawa pulang mami. Banyak sekali saudara dan keluarga dan kerabat yang hadir dan mereka juga nggak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Mereka nggak bisa bilang apa-apa lagi untuk menguatkan kami. Akhirnya malam itu kami bisa melihat mami karena untuk terakhir kalinya, karena besoknya mami siang sudah harus dimakamkan. Setelah paginya ada beberapa banyak keluarga yang datang juga, teman-teman mami dan papi. Keesokan paginya saya ketemu adik saya nomor 2. Dia kasih tahu sama saya, kemarin pagi sekitar 9.30 dia bilang begitu dengar berita mami nggak ada, tiba-tiba Tuhan kasih ayat sama dia. Terus saya tanya ayatnya apa, terus dia bilang ayatnya Mazmur 27 ayat 10. Persis seperti ayat yang Tuhan kasih untuk saya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tuhan mengerti hati kami yang hancur, hati kami anak-anaknya yang ditinggal orang tua secara bersamaan. Sore harinya mami dimakamkan persis di samping makam papi. Satu demi satu keluarga mulai kembali ke rumah masing-masing setelah beberapa hari mereka menemani kami. Dan mulai hari itu kami mulai menjalani hidup berenam anak perempuan dari papi mami, ditemani satu orang kerabat yang sudah ikut kami cukup lama. Kami tumbuh besar dengan pertolongan dan pemeliharaan Tuhan hingga saat ini. Kami terus berusaha berjalan, berusaha bergantung sama Tuhan sepenuhnya, karena kami nggak bisa mengharapkan pertolongan dari siapapun. Kami nggak punya orang tua. Dari situ kami belajar lihat betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu setia. Walaupun pastinya tidak mudah, tapi selalu ada Tuhan yang menolong dengan cara yang ajaib. Setiap kali kami melewati musim kehidupan kami yang ups and down, Tuhan menolong saya yang saat itu baru berusia 25 tahun. Tapi tiba-tiba saya harus menjadi kakak dan bersamaan saya harus menjadi orang tua bagi 5 orang adik saya. Nggak mudah buat saya karena saya nggak ngerti gimana caranya jadi orang tua. Tapi kami percaya semua yang terjadi nggak ada yang kebetulan. Walaupun kita nggak mengerti, dan kami sampai saat ini nggak mengerti kenapa Tuhan izinkan terjadi dan kenapa semua itu terjadi atas kehidupan keluarga kami.
Satu yang kami percaya, Tuhan tahu semuanya dan Tuhan berdaulat atas hidup kami. Kalau Tuhan sudah menolong kami sejak 24 tahun yang lalu, maka Tuhan yang sama yang akan terus setia dan memelihara hidup kami sampai saat ini. Tuhan tidak akan pernah sekalipun meninggalkan kita semua. Bahkan saat kita ada di dalam lembah kekelaman pun, Tuhan ada dan Tuhan memegang. Itu sharing dari saya. Ayat firman Tuhan itu yang menjadi kekuatan buat kami berenam yang percaya bahwa walaupun papi mami gak ada, tapi ada Tuhan yang jadi Bapa, menjadi ibu buat kami. Demikian, semoga menguatkan kita semua dan kita bisa melihat kebaikan Tuhan terus dan terus demi terus setiap harinya. Kemuliaan hanya untuk Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, kesaksian yang sangat menguatkan dan memberkati kita semua sore hari ini dari Ibu Alfa Diana. Tuhan yang terus menyertai dan menopang dan menguatkan Ibu Alfa Diana bahkan sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya juga buat setiap kita. Anak-anak Tuhan yang terus berpegang teguh sama Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Come to dawn of mercy, what would I need but at this cross of grace? How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful, so I want to live you have, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. There is a King who bore the scars of healing. There is a Son who came in grace and truth. How great the love that carries us to kindness. Wonderful, you're wonderful. So here I vow to live you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours.
glorified. Oh, for all my life, I am yours, forever yours. Kepada Ibu Vera, dipersilahkan. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk sore ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mendengar satu kesaksian dari Alfa Dianas. Bukan satu kesaksian yang mudah, Tuhan. Sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan keluarganya. Tuhan, Engkau ambil. Tapi kami boleh menyaksikan bagaimana Tuhan, seorang yang mengandalkan Tuhan dengan dunia, menghadapi ujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk iman, untuk kekuatan yang Engkau berikan kepada keluarga ini. Mereka boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah kedukaan yang mendalam, di tengah-tengah kehilangan yang mendalam. Tuhan, kami hanya mau mengatakan, Engkau luar biasa dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kalau penyertamu tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Kami boleh menyaksikan kesetiamu, menyertai keluarga Alfa Diana sampai dengan hari ini. Tuhan, Engkau pelihara mereka. Itu kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan di tempat ini. Siapa kami Tuhan? Kalau hari-hari kami isi dengan banyak keluh kesah, siapa kami Tuhan? Kalau hari-hari kami isi dengan banyak ketidakpuasan, mata yang tidak pernah puas melihat apa yang telah kami miliki. Siapa kami Tuhan? Kiranya hari ini kami boleh dibangunkan. Karena ada kesaksian. Di tengah kekurangan, di tengah kehilangan. Keluarga ini boleh berkata, Allah menyambut kami. Terima kasih Bapak untuk sore hari ini Tuhan, di tengah-tengah pekerjaan kami boleh mengambil waktu mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh bersekutu dan Roh Kudus boleh bersama dengan kami. Terima kasih Bapak, kiranya Engkau bekerja Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Roh Kudus, siapapun di tempat ini Tuhan, hamba-Mu tidak tahu keadaan setiap jiwa di tempat ini. Baik yang lelah, baik yang sedang bersuka cita, baik apapun keadaan kami, satu hal, kami mau pelihara yang Tuhan berikan kepada kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Shalom teman-teman semuanya. Apa kabar? Satu kesaksian yang indah, tapi di tengah kedukaan bukan hal yang mudah. Nah, sore ini kita bicara mengenai keeping trust. Satu tema, bukan kebetulan ya kesaksian ini disampaikan. Jadi tadi waktu saya mendengar, saya pikir Tuhan, banyak yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan banyak yang kita tidak mau lepaskan juga dalam dunia ini. Saudara, keeping trust adalah buat kita yang sudah bekerja, terutama di BCA. Kata trust bukan hal yang baru buat kita. Menjadi dapat dipercayai dan percaya kadang dua hal yang berbeda. Kita boleh percaya Tuhan, belum tentu Tuhan percaya kita. Kita boleh mempercayai seseorang, belum tentu kita dipercaya. Jadi dari trust itu sebenarnya ada satu kata, trustworthy. Nah, firman Tuhan hari ini, saya akan dengan cepat. Firman Tuhan akan diambil dari 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Bahasa Inggris katakan guard what has been entrusted. Entrusted itu dipercayakan to your care. Dalam care itu kita tahu ya, caring, care, dalam pemeliharaan kita. Jadi bahasa Inggris mungkin kadang menjelaskannya lebih detail. Pelihara apa yang telah dipercayakan kepadamu. God ya, ada safety God dan sebagainya God. Ini sebenarnya teman-teman, ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius yang masih muda, yang dia sebut anakku yang sah dalam iman. Ini di surat dia tulis sebenarnya juga di penghujung usia daripada Paulus.
Tapi Timotius masih muda ya saat surat ini ditulis. Nah, di surat pertama kepada Timotius yang muda ini, Paulus tutup dengan satu perintah, satu keinginan. Katakanlah ini keinginan Paulus. Ya benar ya, karena ada tulis keinginan satu perintah, just one single command. Pelihara apa yang telah dipercayakan di akhir suratnya. Jadi saudara, sebelum kita bicara dari sisi firman, karena ini ibadah online, kita nggak bisa ketemu satu dengan yang lain. Jadi kalau saya tanya susah kita saling menjawab. Teman-teman, coba teman-teman pikirkan. Apa sih yang saudara paling jaga? Katakan nggak pelihara. Kita pakai kata jaga, God. Apa sih barang apa sih yang kita jaga? Jangan sampai itu berhilang. Jangan sampai kececer, katakannya. Jangan sampai lupa simpan di mana. Teman-teman, kalau saya tanya ya, apa sih yang paling berharga yang kalau bisa disimpan rapi-rapi, nggak hilang. Kalau bila perlu, taruh di STB-nya BCA gitu. Safe Deposit Box. Teman-teman, kalau teman-teman saya tanya ya, nomor satu yang paling takut hilang itu apa? Mungkin sertifikat rumah ya teman-teman. Kebayang nggak kalau sertifikat rumah hilang? Wah, kita akan panik kan? Rumah sertifikatnya hilang. Mungkin apa saudara? Kalau saudara urutin ya, nomor satu misalnya sertifikat tanah, kedua BPKB kali ya. Atau ada yang bilang nomor satu Alkitab, ya Alkitab hilang beli lagi kan. Misalnya kalau dari sisi nilai harga bukunya. Nah, biasanya yang berharga itu kita dalam pemikiran kita pasti ada harganya. Sesuatu yang sangat berharga. Paspor di Indonesia hilang, kita bikin lagi. Coba ke luar negeri, teman-teman. Uang bisa katakan dicopet ya. Kan kita ke Eropa takut sekali dengan mencopet. Yang paling takut kita apa? Paspor. Kalau nggak ada paspor, nggak bisa tinggal di sana, nggak bisa pulang. Ngurusnya ribet. Nah, itu adalah barang yang paling berharga. Saudara, dari list kita ya, yang paling berharga, yang kita jaga, kita pelihara, jangan sampai hilang. Dalam list yang kita akan sebutkan, ada nggak list kita yang buat Tuhan Yesus? Ini masing-masing kita coba pikirkan. Ada nggak ya? Kalau ada, apa itu? Nah, saudara, kalau kita simpan baik-baik, saya teringat Paulus pernah katakan gini, karena kewarganegaraan kita ini adalah di surga. Our citizenship is in heaven. Kalau begitu, saudara, kita boleh jaga baik-baik di dunia ini. Belum tentu kita bisa bawa ke surga. Berharga, sesuatu yang berharga di kacamata seorang anak Tuhan, dengan sesuatu yang berharga dari kacamata seorang dunia, ada kita yang sama, tapi ada loh benang merah yang beda, saudara. Sama-sama sertifikat rumah saya juga simpen baik-baik. BPKB kita semua akan simpen baik-baik, nggak ada bedanya dengan orang dunia. Tapi kalau yang kita urutin dari sesuatu yang dari skala nomor 1 yang paling penting sampai 10 masih tetap penting, sama terus, ada nggak bedanya dengan orang dunia yang disebut sangat penting dan juga sangat dijaga dengan baik-baik. Paulus katakan, kewarganegaraan kita, citizenship kita is not here. Kita itu sementara. Ada hamba Tuhan, kita ini numpang loh di dunia ini. Nanti kita akan ke surga. Lah, kalau yang kita jaga baik-baik, kita katakan protek luar biasa, tapi kita nggak bisa bawa ke surga. Ada missing link teman-teman di sini. Nah, Yesus katakan di Matius 6 ayat 21, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Itu benar banget teman-teman. Hati kita itu nggak bisa bohong lah. Apa yang sangat berharga dalam hati, ya mulut bisa berkata beda ya. Tapi kalau dalam hati, diri kita sendiri kita tahu yang paling berharga di mana itulah hati kita berada. Saudara, apa sih yang harus kita jaga dan kita pelihara seumur hidup kita? Jangan sampai itu hilang. Dan
Jangan sampai kalau pada saat kita ke rumah permanen kita, itu nggak dihitung. Itu kita hilang. Tangan kosong. Tangan kosong nggak mungkin bisa masuk ke surga. Saudara, 2 Timotius 1 ayat 12. Paulus ingatkan Timotius seperti itu. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memelihara apa yang dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Bahasa Inggris katakan, because I know whom I have believed. Because I know who I have believed. Because I know who have I rely on. Because I know who own me. And I am convinced that He's able to guard what I have entrusted to Him. Saudara, apa yang Tuhan percayakan pada kita? Masing-masing kita perlu tanya. Menurut saudara, ada nggak ya Tuhan percayakan pada saudara? Harusnya ada ya saudara. Kalau perjalanan kita sekian tahun mengiring Tuhan Yesus, kita belajar, mature, semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita belajar yang berharga di mata Tuhan itu seperti apa ya? Agar kita bisa berjalan bersama Tuhan. Kalau nggak bakal ketemu jalan kita. Kalau begitu, apa sih yang Tuhan percayakan pada kita? Sehingga pada saat Paulus katakan kepada Timotius, pelihara, jaga baik-baik apa yang telah dipercayakan kepada kamu. Dan Paulus katakan, kita di dunia ini hanya sementara. Your citizenship is there in heaven. Tapi Paulus juga menguatkan. Dia berkuasa memelihara apa yang sudah dipercayakan kepada kita sampai dengan harinya Tuhan. Jadi kita juga empowered. Nggak dibiarin jaga sendiri dengan kekuatan sendiri. Paulus bilang dia sang berkuasa memelihara apa yang dipercayakan kepada kita sampai kita dibantu, kita di empowered, kita dibikin able to guard what I have entrusted to Him. Kalau begitu, apa yang saudara perlu jaga baik-baik? Sertifikat ya selama kita di dunia. Di surga ya sertifikat tanah di sini mau di alamat Menteng sekalipun, mau di alamat mana gitu ya. Ya nggak laku lagi sih teman-teman. Mau digadein di situ juga nggak bisa, mau jadi kolateral nggak perlu lagi kredit kita di sana. Jadi teman-teman, sertifikat tanah kita jaga baik-baik, tapi hanya untuk kepentingan di sini. BPKB ya di sana kagak perlu mobil kan teman-teman. BPKB ya hanya untuk di dunia. Jadi ada bedanya ya kita dengan orang dunia ya teman-teman. Hati-hati loh. Kalau nggak ada bedanya, kita perlu juga merenungkan dan mengkoreksi. Keluarga itu berharga. Tapi satu hari keluarga juga akan pindah tempat tinggal, saudara. Sama dengan kita. Kalau begitu, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Yang harus kita jaga baik-baik. Dan kalau bisa, sampai nanti kita di rumah Tuhan, kita bawa aset itu. Yang pertama saya ingin bahas, hanya 2 saya ingin bahas dengan cepat. Continue to live a life in Him. Why? Kalau kita dapat keselamatan, langsung mati sih, ya masuk surga. Tapi kan perkaranya kita masih hidup dalam dunia ini. Bisa lama-lama hilang, atau terus semakin tumbuh di dalam Tuhan. Itu kita perlu put a lot of effort, teman-teman. Kenapa? Pada saat kita diselamatkan, dalam keselamatan, kita bersuka cita, tapi daging kita nggak hilang. Kesukaan, bukan maksudnya daging badan ini ya. Kedagingan kita tuh nggak langsung lenyap begitu kita terima Kristus. Kedagingan itu pelan-pelan. Kita perlu effort. Kedagingan itu perlu pelan-pelan, perlu kita tanganin. Nah, Paulus katakan, let's continue a life in Him. Kolose 2 ayat 6-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Artinya kamu telah menerima keselamatan dari Tuhan kita. Amin. Karena itu, di sini Paulus katakan, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Continues to live your lives
in Him. Ini kata kerja, teman-teman. Kata kerja artinya kita perlu kerjakan. Ini bukan dengan sendirinya turun dari langit, kita akan bisa on that. Ada kata kerja. Cara God juga kata kerja. Hendaklah hidup tetap di dalam Dia. Ternyata ada hidup yang bisa nggak tetap di dalam Tuhan. Continue to live your lives in Him. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Nah, pertanyaannya, how to live in Him in today modern world, saudara? Bagaimana kita bisa continue hidup dalam dunia serba modern? Katakanlah modern serba ini. Teman-teman, kalau kita mau bahas yang lain sedikit ya. Kita bicara teknologi. Saya bukan orang teknologi, teman-teman. AI semakin canggih. Teknologi juga sebenarnya semakin canggih. Ilmu pengetahuan semakin canggih. Speed internet semakin hari semakin cepat. Sekarang ada 5G. Saya nggak tahu soon ada 6G dan 7G nggak ya. Kebetulan bukan orang teknologi, jadi kurang ngikutin yang hal ini. Tapi teknologi juga berkembang terus. AI, sekarang bicara generative AI. Memang kita nggak bahas sebenarnya teknologi dalam bicara ini. Tapi sebenarnya teman-teman kita nggak bisa hidup loh tanpa teknologi hari ini. Udah pasti. Perubahan begitu cepat. Contohnya di bank aja. Layanan bank kita itu 10 tahun yang lalu dengan sekarang dia udah berubah banyak. Perubahan begitu cepat. Ditambah teknologi yang juga sangat cepat berubah. Jadi budaya kita, lifestyle kita juga terbawa, teman-teman. Bisa positif, bisa negatif. Dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan dampaknya terhadap peradaban manusia itu sendiri, ya kita sadar ya, teman-teman, kalau kita lihat ya, perkembangan ilmu itu begitu luar biasa. Sampai hari ini, teknologi manapun, ilmu pengetahuan manapun, masih belum bisa mengatasi. Waktu saya siapin ini, saya pikir apa ya, ilmu pengetahuan, teknologi, mau AI, mau apapun yang masih belum bisa mengatasi. Yang pertama, sakit penyakit. Sampai hari ini, malah kita kalau baca, sakitnya makin banyak. Jenis penyakit yang belum pernah kita dengar, aneh-aneh, makin banyak. Sakit penyakit. Yang kedua apa? Rasa takut, rasa khawatir, rasa stres. AI manapun, teknologi manapun nggak bisa menjawab itu, teman-teman. Yang ketiga, kejahatan. Kejahatan dunia ini makin hari makin banyak. Enggak ada teknologi yang bisa menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi ini. Kemiskinan, kematian apalagi. Jadi kalau kita urut, kemajuan teknologi, kemajuan zaman begitu ini, masih banyak yang belum. Itulah kita, saudara, kemajuan zaman ini yang belum ada yang mampu dijawab. Kita boleh pintar, boleh sukses dalam hidup ini yang tadi kita sebutkan itu. Hanya ada jawab kalau kita terima Yesus Kristus. Mazmur katakan, mengapa engkau berlelah, hai jiwaku? Pada saat Daud jatuh ke dalam dosa, Daud katakan, jangan keluar dari saya. Jangan pisahkan saya dari kasih Tuhan. Roh Kudus, jangan lari daripada saya. Karena Daud tahu di dalam itu ada kekuatan. Puji Tuhan. Tidak ada teknologi yang bisa menggantikan Roh Kudus. Itu satu penghiburan buat kita anak-anak Tuhan. Tapi teman-teman, kalau kita bicara bagaimana harus terus hidup di dalam Tuhan, continuous alive in Him is a life process, teman-teman. Nah, kalau Paulus katakan, pelihara apa yang telah dipercayakan kepada kita. Saudara, saya mau bahas satu hal yang pada saat saya lihat ini, ini rahasia yang luar biasa yang Yesus
wariskan buat kita. Saya balik ke kitab Yohanes. Ini adalah doa Yesus di penghujung daripada pelayanan Yesus di dunia atau sebelum beliau disalibkan. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka, maksudnya untuk kita. Bukan untuk dunia aku berdoa, tapi untuk mereka, ya kita, saudara-saudara. Di sini saya mau nyampaikan, kita harusnya mampu loh meneruskan hidup kita di dalam Tuhan. Kita harusnya mampu loh menjaga apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Terlepas di pikiran kita yang Tuhan percayakan kepada kita apa saja. List kita mungkin bisa beda-beda. Tapi ada satu hal yang kita sama. Keselamatan itu harus kita pelihara. Yesus katakan gini, aku berdoa bukan untuk dunia, tapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Ini doa Yesus. Selanjutnya, dan segala milikmu, milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak lagi dalam dunia. Yesus katakan di ayat 11, tetapi mereka masih ada dalam dunia, yaitu kita. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Saudara yang lagi buka ayat ini bisa baca sendiri. Peliharalah mereka dalam namamu. Pelihara kata yang sama yang tadi Paulus sampaikan kepada Timotius. Ada haleluya nggak, saudara? Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka jadi satu sama seperti kita. Yesus lanjutkan lagi, selama aku bersama dengan mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah tertulis dalam kitab suci. Saudara, ada haleluya. Kita ini, kalau Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya, kepada Bapaknya, Bapa peliharalah mereka. Selama aku dalam dunia itu, aku memelihara mereka, katanya kepada Bapa. Aku menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka binasa, karena aku memelihara mereka. Ada haleluya nggak sih? Kita ini harta yang paling berharga di mata Tuhan. Dan yang dia pelihara. Amin, saudara. Tuhan itu, kalau tanya Tuhan Yesus, nanti boleh tanya deh, saya benar apa enggak, tapi nanti di surga ya teman-teman. Kecepatan ya sekarang. PCA masih membutuhkan kita untuk bekerja. Nanti di surga tanya, Yesus, saya ini harta yang paling berharga nggak sih di matamu? Dunia ini kan semua ciptaan Tuhan. Alam semesta. Saya ini yang paling berharga nggak sih? Saya dengan iman katakan iya. Dia pelihara kita seperti biji matanya. Ada haleluya nggak sih? Ini doa Yesus sendiri sebelum dia sebelum dia mati. Waktu saya baca ini, tidak heran Paulus katakan, pelihara apa yang dipercayakan kepadamu. Yesus sendiri aja minta Bapa pelihara kita loh. Masa kita tidak berdoa? Tuhan kasih saya kekuatan pelihara harta yang paling berharga menurut di mata saya untuk saya pelihara. So, I can continue to live my life in Him. Amin, saudara. How to live in a today model world. Pelihara apa yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. Modal, saudara. Itu modal buat kita. Hidup bisa susah, mana ada yang gampang dalam hidup ini. Up and down, silih berganti. Dengar tadi kesaksian Alfa Diana. Bukan hal yang mudah. Itu juga harta yang sangat berharga. Orang tua kita, saudara kita, anak kita, siapapun, itu harta yang berharga. Bukankah itu bisa diambil Tuhan kapan Tuhan mau? Termasuk jabatan kita loh, saudara. Kalau Tuhan percayakan banyak harta yang berharga, A sampai Z, pelihara. Dan pelihara harta yang paling berharga yang engkau akan bawa ke rumah yang permanen. Haleluya. Nomor 2. Apa yang saudara wajib pelihara? Saya akan dengan cepat.
Continue to live for others. Tadi kita, sekarang yuk kita perhatikan orang lain. Kenapa ini penting? Kolose 4 ayat 6, Paulus katakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah, saudara, membuka pintu untuk pemberitaan kami. God may open a door for our message. Sehingga kita dapat berbicara mengenai, kami dapat berbicara mengenai rahasia Kristus. So that we may proclaim the mystery of Christ. Yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, kalau kita dapatkan harta yang berharga itu, yang kita mau jaga, kita mau rawat, kita mau pelihara. Bagaimana dengan mereka yang tidak kenal harta yang berharga itu? Saudara, Paulus katakan, bukakan pintu. Agar apa? So we may proclaim. Bukakan pintu. God may open a door for our message. What is your message, teman-teman? What is your daily message? What is your life message for others? Tadi kita bicara jaga baik-baik, bukan harta yang paling penting. Saya mau tanya, pekabaran Injil masuk harta saudara nggak yang berharga? Ayo. Paulus berdoa, buka pintu untuk pemberitaan. For our message. Is your message is about God? Is your message about salvation? Is your message about He is the only way, the truth, and life to others? Saudara, perkabaran Injil itu harta yang berharga juga. Tidak heran Paulus katakan, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. How big is your circle of influence today? Do you want to expand it? Bukan untuk hal hanya mencari uang. Dalam leadership kita bicara circle of influence. Kenapa ya dalam kehidupan pribadi kita nggak bicara itu juga? Agar banyak orang bisa dilawat firman Tuhan. Banyak orang boleh dihiburkan. Terakhir, saya mau tutup. Yesus katakan, Matius 5 ayat 13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasingkan lagi? Tidak ada gunanya, dibuang dan diinjak orang. Kita ini garam. Kadang, saudara, kita belum menjadi garam yang berfungsi dengan baik. Dan saya sendiri juga begitu. Kadang saya garam ini belum berfungsi dengan baik, atau on, kadang asing, kadang kada, gitu ya. Menjadi garam terlebih dahulu, saudara, baru menjadi terang. Di kantor, berfungsi menjadi garam, saudara. Sesuatu yang nggak kelihatan. Garam itu nggak kelihatan, kalau terang kelihatan. Garam itu nggak kelihatan. Dalam hal apa? Bertanggung jawab menjalankan tugas. Berperilaku baik. Berintegritas yang tinggi. Jujur, komitmennya luar biasa. Dan berakar di dalam dia, itu memang nggak kelihatan. Saudara, penekanan kehidupan orang Kristen, firman Tuhan mengandung dua hal. Perintah Tuhan, kedua janji Tuhan. Jangan jadi orang Kristen hanya fokus pada janji Tuhan. Saudara, fokus pada perintah Tuhan. Apa bedanya? Kalau perintah Tuhan, kita menyenangkan hati Tuhan. Janji-janji Tuhan itu untuk menyenangkan hati kita. Saudara, hari ini kalau kita lihat banyak, maaf ya, pengajaran-pengajaran yang sangat fokus ke janji. Saudara, kita harus fokus pada perintah Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Jadi garam yang berfungsi baik. Supaya apa? We are finishing well. Kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil Tuhan. Tapi saya tahu, saya diciptakan menurut gambarnya Allah. So, ada gambarnya Allah dalam kehidupan saya. That's my message to others. Biarlah kita belajar, saudara. God, peliharalah apa yang sudah dipercayakan Tuhan pada kita. So we are keeping our trust.
Melalui apa? Continue our lives in Him and for others. Supaya apa? Garam kita berfungsi dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk harta yang paling berharga yang Kau percayakan kepada kami, yaitu keselamatan kehidupan kami. Ajari kami hidup, belajar untuk terus hidup di dalam Engkau, berakar di dalam Engkau. Ajari kami juga Tuhan, hidup buat orang lain. Tidak hanya keluarga kami, tapi orang lain. Karena firman-Mu mengatakan, biarlah kami menjadi saksi. Go and make disciple. Bukankah itu juga message buat kami, Bapak? Tuhan, terima kasih untuk malam ini. Biarlah garam kami terus, Tuhan, semakin hari berfungsi semakin baik. Tolong kami, Tuhan. Hiburkan kami saat kami lelah. Hiburkan kami saat kami kehilangan. Hiburkan kami, Tuhan, saat kami mengalami hal yang mengecewakan. Karena kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih, Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Siapa? Terima kasih Bapak yang baik atas anugerah-Mu pada malam yang diberkati ini. Kami dapat berkumpul dengan kekuatan yang dari Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh Bu Vera. Biarlah kebenaran firman itu terus menjadi berakar dalam roh kami, sehingga terpancar dalam kehidupan tubuh jasmania kami, agar kami dapat menjadi terang dan garam dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Bapak. Kami bersepakat hati untuk malam hari ini membawa doa syafaat kami ke hadapan-Mu. Kami berdoa untuk kondisi dunia Tuhan yang saat ini ada beberapa negara yang perang. Israel dan Hamas, Rusia dan Ukraina. Kami berdoa untuk negara-negara tersebut Tuhan, terutama rakyatnya yang mengalami perang tersebut, berikan mereka kekuatan, perlindungan bagi mereka Tuhan, dan anugerahkan hati yang bijaksana Tuhan bagi para pemimpin negara tersebut, agar dapat membuat keputusan untuk membuat perdamaian cepat terwujud Tuhan. Kami juga berdoa agar pertikaian yang terjadi tidak membawa dampak yang lebih besar untuk peperangan dunia, Tuhan. Kasih karunia-Mu yang kami andalkan, Tuhan, untuk campur tangan dalam pertikaian tersebut. Terima kasih, Bapak. Kami juga bawa bangsa Indonesia, Tuhan, di mana kami boleh tinggal di negara ini, Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Presiden dan Wakil Presiden, dan jajaran menterinya, seluruh pemimpin dari pusat maupun sampai ke daerah. Biarlah Tuhan Kau anugerahkan mereka kesehatan, kekuatan, dan kesatuan hati, agar membuat negara menjadi aman, damai, dan sejahtera, terutama saat masa transisi kepemimpinan saat ini, Tuhan. Dalam proses ini, biarlah kasih karunia daripada-Mu, damai sejahtera daripada-Mu Kau limpahkan pada bangsa Indonesia, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami juga berdoa untuk BCA, anak perusahaan, dan karyawan yang ada, Tuhan. Anugerahkan kami hikmat, Tuhan, dan hati yang takut akan Tuhan, agar kami semua dapat bersinergi, bersatu hati, membuat BCA menjadi bank yang terbesar, sehingga dapat berpengaruh terhadap kesejahteraan seluruh karyawan, dan berdampak positif bagi seluruh rakyat Indonesia dan perekonomian bangsa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu para pemimpin-pemimpin kami, Tuhan. Anugerahkan mereka hati hamba, hati yang takut akan Tuhan,
untuk terus berkarya di tempat kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk Zoom ibadah BCA Sepakat Doa. Biarlah kiranya dapat terus melayani, memberkati bagi seluruh anak-anak Tuhan yang bekerja di BCA, baik itu di kantor pusat maupun di cabang. Berdoa untuk seluruh pengurus, anugerahkan mereka kreativitas dan hati hamba agar selalu melayani dengan hati penuh rasa syukur dan berkelimpahan dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman saudara kami Tuhan yang saat ini sedang mengalami sakit. Bu Marta dari Kanwil 1 dan Pak Andreas Andi dari BCA Kuningan. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Berikan pemulihan yang sempurna bagi kesehatan mereka. Jamah dokter dan sarana obat yang diberikan untuk mempercepat proses kesembuhan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang pegang kendali dalam kehidupan mereka, akan memulihkan dengan seketika. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini, dengan sepakatan kami untuk membawa doa syafaat kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Inilah kami yang berkumpul malam hari ini, anak-anak-Mu bersepakat hati, membawa ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Tuhan yang mendengarkan, menjawab doa kami dengan kuasa yang daripada-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami serahkan Bu Vera untuk tutup doa. Oke. Berkat Bu. Amin. Mari kita. Tuhan, terima kasih kalau kami di akhir daripada ibadah kami. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam ini. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus selalu ada bersama kami sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita katakan amin. Tuhan memberkati. Amin. Berkati Ibu. Terima kasih teman-teman, Bapak Ibu untuk yang sudah melayani pada sore hari ini. Ada Bu Mije, Bu Alfa, Ibu Vera, dan Pak Sahala. Mungkin kita boleh ajak lagi di bulan depan, Kamis kedua, untuk teman-teman kita untuk sama-sama mengikuti sep doa. Sebelum akhirnya kita akan foto bersama. Untuk teman-teman yang bisa membuka kameranya, saya persilakan. Ya, ada 2 slide. Bentar ya. Oke, sudah siap? 1, 2, 3. Ya, bentar ya. Ya. Ada satu lagi, bentar. Ya, tahan, buka kameranya, senyum. 1, 2. Iya. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Sampai berjumpa bulan depan. Terima kasih Bu kasih, Vera. terima kasih teman-teman teman-teman semuanya. Terima kasih Bu Terima Vera, kasih. terima kasih Pak Sahala, terima kasih Yuk, Bapak Ibu semua. sampai berjumpa. Terima kasih, sampai ketemu Sehat lagi. ya. Tuhan memberkati. Memberkati. Selamat malam. Alf, you. Terima Si kasih. Giovanni, selamat join dari Negeri Kangguru.